Hei sahabat, di wilayah yang dikenal dengan nama Kaukasus, ada sebuah negara bernama Armenia. Ada yang belum tahu? Nah, negara ini terletak di antara Azerbaijan dan Turki, untuk utaranya berbatasan dengan Georgia dan di selatan dengan Iran. Luasnya kurang lebih 30.000 km persegi dengan jumlah penduduk hanya 3 juta jiwa. Mayoritas penduduk mereka bekerja di luar negeri, menghidupi keluarga mereka di negara tersebut dengan mengirimkan uang. Karena terbatasnya ruang di negara ini, aktivitas komersial menjadi sangat terbatas. Dan dana yang dibawa oleh warga luar negeri ke negara ini sangat penting bagi perekonomian negara tersebut. Selain itu, karena masalah politik dengan Turki di barat dan Azerbaijan di timur, mereka hampir tidak dapat menjalin kemitraan dagang dengan kedua negara tersebut. Kegiatan yang mereka lakukan dengan negara lain biasanya diselenggarakan melalui ibu kotanya Yerevan. Yerevan dapat digambarkan sebagai tempat yang paling banyak dikunjungi dan salah satu kota paling maju di Armenia. Negara ini berada di zona seismik aktif. Wilayah tersebut pernah mengalami gempa dahsyat pada tahun 1988 berkekuatan 6,8 skala Richter yang menewaskan 23.000 jiwa. Di ibu kota Yerevan, orang-orang tidak tampak ceria atau bahagia yang terlihat dari wajah mereka. Seolah-olah mereka mempunyai kekhawatiran tentang kehidupan dan memberikan kesan yang agak tegang. Terutama laki-laki dewasanya tampak lebih stres dibandingkan perempuan, dengan pikiran mereka yang tampak sibuk. Di sisi lain, wanita terlihat sangat stylish dan terawat. Semangat kehidupan mereka terlihat lebih tinggi dibandingkan pria. Mereka senang berjalan-jalan, duduk di kafe, berfoto di alun-alun, dan berpakaian bagus. Tentu saja beberapa orang di sini juga termasuk mereka yang menetap sementara di Armenia setelah kejadian perang di Rusia dan Ukraina. Jadi, tidak tepat jika mengatakan bahwa setiap orang yang Anda lihat di jalan adalah warga negara Armenia. Terutama jika Anda melihat wajah beberapa wanita. Anda dapat dengan jelas melihat wajah khas orang Slavia. Dikatakan bahwa laki-laki Armenia, terutama setelah gelombang migrasi dari Rusia, sangat mengagumi perempuan Rusia dan Ukraina dan terobsesi dengan mereka. Mereka berbicara dalam bahasa Armenia, tetapi bahasa Rusia dan Inggris juga cukup umum dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, struktur genetik orang Armenia memiliki lebih banyak karakteristik khusus Kaukasus dibandingkan ras Slavia. Orang-orang di Kaukasus umumnya memiliki ciri rambut hitam dan kulit gelap. Anda dapat menemukan susunan genetik serupa di negara Kaukasus lainnya seperti Georgia dan Azerbaijan. Laki-laki mempunyai rambut dan janggut hitam yang tidak terawat. Sedangkan perempuan mempunyai rambut hitam dan kulit kecoklatan yang dapat Anda lihat di jalanan. Orang-orang Armenia, jika mereka terlibat dalam bisnis, kemungkinan besar akan pergi ke Rusia dan negara-negara Eropa. Karena Armenia tidak memiliki pasar perdagangan yang besar dan tidak ada peluang kerja yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Ketika Anda mengunjungi negara ini, Anda akan sering melihat anak-anak muda duduk di jalanan. Terkadang Anda mungkin melihat pasangan menikah di jalanan yang mencerminkan sistem patriarki dalam struktur keluarga Armenia, di mana laki-laki dipandang sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki mempunyai keputusan akhir dalam keluarga, dan perempuan bergantung pada laki-laki dan membesarkan anak-anak mereka. Meskipun perempuan Armenia aktif bekerja sebelum menikah, setelah menikah dan melahirkan tanggung jawab mencari uang beralih sepenuhnya ke laki-laki. Dan perempuan mulai menjalani kehidupan yang terpusat pada suami mereka di rumah. Melahirkan anak merupakan hal yang sangat penting bagi rakyat Armenia, terutama mengingat populasi negara tersebut yang kecil, yaitu sekitar 3 juta jiwa, dan mereka perlu menambah jumlah anak demi masa depan bangsa. Saat merasa haus, Anda tidak perlu membeli air mineral, karena ada air mancur di Yerevan tempat Anda bisa minum melepaskan dahaga. Wisatawan umumnya meminum air dari air mancur ini dan berfoto di sini sebagai kenang-kenang. Alun-alun di ibu kota, terutama pada akhir pekan, cukup ramai, dan orang-orang senang menghabiskan waktu di taman dan kafe. Hal terpenting dan satu-satunya yang perlu Anda waspadai adalah jangan terlibat dalam diskusi politik dengan penduduk setempat. Sebab Armenia terus-menerus mengalami gejolak dan ketidakstabilan, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, jika Anda menyapa mereka berapapun usianya, mereka akan langsung tersenyum, mengobrol dengan Anda, atau melambaikan tangannya. Hal penting lainnya di Yerevan adalah para petugas polisi yang berjalan dengan pakaian menyerupai seragam militer. Polisi berpatroli di seluruh kota untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin keamanan masyarakat. Salah satu kekurangan di Yerevan adalah masalah keluarga dengan anak-anak. Anehnya, kota ini kekurangan area bermain untuk anak-anak. Tidak ada tempat khusus untuk mereka, dan akhirnya anak-anak berlarian di jalanan sehingga membutuhkan kehadiran Anda terus-menerus. Selain itu, saat mencapai titik tertinggi di ibu kota, Anda akan disambut dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
Dan Anda dapat melihat bahwa betapa dekatnya jarak Armenia dengan Turki. Jika Anda melihat kota ini dari atas, Anda dapat melihat bahwa kota itu tidak terlalu besar. Bahkan jumlah gedung modern dan bertingkat tinggi di Yerevan terbatas. Dan jika Anda menyewa rumah di sana, jangan berharap terlalu banyak fasilitas dan kemewahan. Pasalnya, selain rumah desa, hanya sedikit rumah mewah di ibu kotanya dan biasanya harus dilakukan perbaikan. Sewa bulanan rata-rata untuk apartemen 2 kamar tidur di Yerevan adalah sekitar Rp7.500.000 yang bagi penduduk setempat cukup mahal. Kendaraan yang digunakan umumnya adalah mobil Mercedes tua dan mobil Rusia. Dalam situasi keuangan yang lebih baik, mereka mengendarai mobil Jerman model baru. Negara ini bergantung pada impor di hampir semua sektor dan produksinya terbatas. Mata uang Armenia adalah dram Armenia. Dan menurut sumber internasional, upah bulanan minimum di negara tersebut setara dengan 75.000 dram Armenia atau setara dengan 2.900.000 per bulan. Jumlah ini tidak hanya menunjukkan kelompok pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Eropa, Arab, dan Amerika, tetapi bahkan lebih rendah dibandingkan banyak negara Balkan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gaji di Armenia sangat rendah, dan masyarakat terpaksa bekerja bahkan di usia tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah alasan utama generasi muda di negara ini berencana untuk pergi ke luar negeri, karena rendahnya upah dan terbatasnya kesempatan kerja. Armenia secara umum adalah negara yang mudah dikunjungi, namun tidak memberikan banyak peluang menarik untuk kehidupan permanen. Permasalahan politik dalam dan luar negeri melemahkan mereka sehingga menyulitkan mereka untuk mencapai kenyamanan hidup modern. Bagaimana menurut kalian tentang negara Armenia? Apakah cocok untuk dikunjungi? Terima kasih.